Ini ada rambu jalan, kalau ke kanan itu ke Panawangan, Kuningan, Cirebon itu yang lurus ya. Kita rencananya hari ini mau ke Panawangan via Cirikip ya, via Sindang Laya, Mekarwangi. Nah itu yang kalau yang lurus itu yang ke arah Cikijing, Cirebon yang via Jahim ya. Itu videonya pernah kita buatkan. Nah, kita mau ke Panawangan yang via Cirikip, jadi kita yang ke kanan ya. Jadi pertigaan tadi itu patokannya di depan itu ada situ situ Bubuhan ya. Jadi kalau yang lurus itu tadi yang ke Jahim. Nah, kita mah yang ke kanan karena mau ke Panawangan via Cirikip. Emang kalau lihat jalan sih ini agak kecil ya, tapi lumayan bagus sih ukurannya kalau segini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba menyusuri jalur dari Sukamantri ke Panawangan via Cirikip ya. Jadi biasanya kita tadi tuh dari pertigaan yang situ Bubuhan itu kita biasanya lurus ke arah Cikijing via Jahim ya, yang sebenarnya videonya udah pernah kita videokan. Nah ini kita mau coba menyusuri jalurnya lewat Panawangan via Cirikip ya. Jadi nanti kita akan melewati beberapa desa di sini. Ini kayak di sebelah kiri kita tadi itu dusun Bojong Sari ya. Jadi kalau lihat jalan sini tuh emang jalannya nggak begitu besar sih, cuma ya untuk ukuran jalan desa sih ini lumayan bagus ya. Terus ini juga view-nya juga lumayan bagus di sini ya. Ini udah mulai kelihatan tuh bukit-bukit, dan di sebelah kanan itu ada kolam tuh, nggak tahu kolam apa, kolam renang atau apa tuh. Nah ini jalan juga udah mulai naik nanjak tuh view-nya, dan di sebelah kanan depan itu view sawah ya. Jadi kita melewati jalur ini tuh sebenarnya karena ada yang komen di video kita sebelumnya, coba lewat jalur Cirikip gitu. Nah ini kita mau coba menyusuri jalur itu seperti apa sih jalur Panawangan via Cirikip ini. Dan ternyata emang bagus ya view pemandangannya di kiri kanan kita. Ini lumayan bagus, jalannya juga naik dan berkelok ya. Jadi emang ini benar-benar suasana desa ya. Nih ibu-ibu nyuhun tuh, nyuhun udah mau bisa baru udah kayak nama nyuhun juga gitu tuh. Nah ini view kita benar-benar bagus ini. Kayak di mana ya, kayak kita masuk, kalau dibilang masuk hutan ya emang kelihatan kayak hutan sih di kiri kita itu. Kalau di kanannya itu view pemandangan sawah ya yang lagi menguning. Wah itu yang indah banget tuh. Tuh di depan kita juga sudah mulai kelihatan. Ini ada gapura Desa Sindang Laya. Ini kita masuk Desa Sindang Laya ya. Nah ini di kirinya itu berumpak-umpak pesawahan yang berumpak-umpak, sedangkan di kanannya pesawahan yang sudah menguning. Cuma emang jalannya masih ada bolong-bolong sih dikit ya, mungkin nanti kedepannya bisa diperbaiki ya sehingga enak untuk dilaluin ke sini, lebih enak maksudnya. Sekarang juga enak sih, mungkin kalau jalannya lebih mulus itu lebih enak untuk dilaluin ya. Nah ini pemandangan kita benar-benar sawah yang lagi menguning. Wah itu indah banget. Juga jalannya turun naik, ini kita naik lagi jalannya.
Kita masuk wilayah Babakan Sukamulya ya. Jadi nanti emang kita akan melalui beberapa desa seperti yang tadi disebutkan di awal ya. Jadi kita ngikutin jalan juga yang sudah ada markanya ya, yang marka di tengah ini. Ya, karena kalau yang belok-belok itu nggak tahu, karena kita juga belum hafal wilayah sini. Emang bukannya belum sih, emang tidak hafal ya, tidak hafal wilayah sini itu wilayah mana-mana aja gitu. Makanya kita mah ngikutin marka jalan aja, jalan yang sudah ada markanya ya. Ini juga jalannya naik, tapi sampai sejauh ini sih lumayan bagus jalannya. Ini kita coba lihat view di sebelah kanan ya, seperti apa. Nah itu lihat pebukitan dan pesawahan ya, yang sebagian lagi udah menguning, sebagian sudah dipanen ya. Tapi emang kecenderungan sih emang sawah itu di wilayah-wilayah lain juga nggak pernah seragam ya, nggak pernah bareng gitu. Nggak tahu gimana maksudnya itu, padahal sebenarnya itu riskan. Kalau ketika ada hama itu sekalinya kena pasti akan kena semua ya, karena emang tidak berbarengan. Ibarat dikasih makan, jadi makannya kontinu, ada terus gitu. Yang satu kena, nanti ketika yang lain udah tumbuh lagi akan kena lagi. Mungkin kalau seragam kan hanya satu tempat yang kena, yang lainnya kan udah keburu dipanen gitu. Nah ini lihat view ke depan, karena jalur kita emang ada di atas kayaknya nih, jadi ke depannya itu enak banget ngelihatnya. Nah ini di depan kita ini Balai Desa Sindang Layak ya. Ini di depan kanan kita nih, view-nya bagus banget nih. Terus ini juga jalannya atau kontur tuh tanahnya emang di sini mungkin naik turun ya. Jadi jalan yang kita lalui juga ini naik turun gitu. Emang kecenderungan wilayah Ciamis itu seperti itu ya, karena dulu kita pernah main ke Ciamis, wilayah mana tuh emang Rancah ya. Itu juga dulu seperti itu jalannya, naik turun. Nah ini aduh indah banget nih, sawah lagi menguning ya. Ini coba kita lihat ya, kita lihat sebentar ke sebelah kanan ya, karena ya kameranya nggak bisa ditengok-tengokin, jadi kita berhenti dulu bentar. Kita coba lihat sebelah kanan, ini viewnya bukit dengan hamparan sawah yang sudah menguning ya. Aduh ini indah banget nih sebenarnya. Kalau pakai drone, wah ini lebih indah lagi nih kelihatan dari atas. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kebeli drone-nya. Boro-boro drone ya. Kamera aja masih kamera apa adanya. Ini juga di sebelah kiri kita berbukit-bukit ya. Jadi kayak di mana gitu. Ini kita lihat, tengok yang sebelah kiri ini berbukit. Ini cuma sayang nih kondisinya lagi agak mendung, jadi kurang cerah ya. Kita lanjut lagi. Ya balik lagi ke tadi, kalau kita punya kameranya yang bagus ya mungkin lebih enak kali ya memvideokannya. Cuma ya kita mah karena pakai kamera apa adanya, jadi nikmati aja lah, iseng-iseng. Ini jalannya kita mudun. Itu lihat view di depan kita, waduh benar-benar indah banget nih. Yang punya rumah di sini kayaknya enak banget nih ya, setiap hari bisa lihat pemandangan seperti ini gitu. Benar-benar indah nih hidup di kampung itu kayaknya ya. Hidup di kampung banyak duit, kayaknya seneng banget kali ya.
Ini di depan ada gapura batas desa ya. Ini desa Cikerenceng Landeh. Kita masuk ke wilayah Cikerenceng Landeh ya. Nah, view-nya juga masih bagus. Nah, di depan tuh ada masjid besar ya. Cuma emang rumah-rumah di sini itu sebenarnya terlalu mentok ke jalan ya, jadi terkesan tidak ada pekarangan. Jadi langsung jalan ya. Jadi agak riskan nih kata anak-anak yang lagi lari-lari ini kan, langsung lari-larinya di jalan nih seperti ini. Ya mungkin emang seperti itu. Ini kita nanjak nih, kita lihat view-nya, view di kanan kita. Aduh, ini bener-bener indah banget nih. Coba kita lihat lagi ya. Kita menepi sebentar di kanan nih, kita lihat view di depan. Aduh, itu bener-bener indah, yang hijau ya. Sawahnya lagi menguning. Cuma emang di atasnya lagi mendung, itu sayangnya sebenarnya sih. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin jalur ya, ngomongin jalur ke Panawangan itu kalau dari Panjalu, karena kita kan emang startnya emang dari Panjalu. Ngomongin jalur yang Panjalu ke Panawangan ini sebenarnya ada beberapa jalur ya, seperti yang sering itu orang kan taunya Cikijing ya, Cikijing lewat Jahim itu. Terus ada lagi jalur yang lewat Panjalu Situlengkong yang ke Maparah gitu ya. Nah itu juga di situ juga jalurnya lumayan bagus tuh, view-nya juga bagus. Ini di sebelah kiri kita SD Negeri 2 Mekarwangi ya. Jadi kita masuk wilayah Mekarwangi. Nah jalur Maparah itu emang benar-benar bagus ya waktu itu ya, kita pernah ke sana dan pernah kita videokan ya. Nanti link videonya kita taruh di description ya. Nah terus selain yang ke Maparah juga kalau ke arah Panawangan itu bisa juga yang lewat Kawali ya. Jadi dari Panjalu itu yang lurus lewat Kawali itu bisa, terus nantinya ke Ciamis. Jadi banyak jalan lah sebenarnya kalau mau ke Panawangan itu ya. Makanya kali ini kita coba untuk menyusuri dari sisi jalurnya Cirikip ini ya. Di samping kanan kita tadi itu alun-alun Lebakwangi ya. Jadi ini kita masuk wilayah Lebakwangi. Jadi kalau ngomongin wilayah itu ternyata emang di setiap daerah itu sama ya, karena Lebakwangi juga ada tuh di Kuningan. Terus yang tadi juga yang kita mulai dari Situ Bubuhan juga, Situ Bubuhan itu kan masuk ke wilayahnya Ciberem ya kalau nggak salah. Nah Ciberem juga di Kuningan ada gitu. Jadi ya mungkin wilayah-wilayah di Jawa Barat itu cenderung hampir sama ya setiap daerah, jadi penamaannya itu. Nah ini jalannya mulai jelek ya, mulai kurang bagus sih sebenarnya. Jadi ini nggak tahu ini mungkin aspalnya yang sudah rontok atau emang belum teraspal ya. Tapi ya apa emang tanahnya di sini yang masih gerak ya, karena ya seperti ini masih ada yang bolong-bolong dan naik turun ke garinjul ya. Mungkin orang Belanda bilang mah garinjul gitu. Tapi nggak banyak sih, Dewi lebih cenderung lebih banyak yang bagusnya sih daripada yang jeleknya. Tapi ya tetap sih jadi kurang gimana gitu ya, kurang abdol. Apalagi kalau lebih bagus sih, lebih mulus kan lebih bagus ya. MTS Negeri Mekarwangi. Nah kan ada Mekarwangi juga, karena di Kuningan juga ada Mekarwangi gitu. Jadi emang bener lah
wilayah-wilayah di Jawa Barat tuh penamaan daerahnya hampir sama ya, mirip-mirip seperti itu ya. Kita terus jalannya. Ini mah kita masuk wilayah pemukiman warga ya. Ini kita masuk turunan lagi ya, wilayah turunan lagi, dan ini jalannya nukik banget ya, turun nukik dan bolong. Jadi gimana ya, kalau boleh dibilang jelek ya jelek sih sebenarnya jalannya. Udah turunnya juga nukik, jalannya jelek. Ini kita turunannya emang ekstrim, nggak tahu tuh kalau mobil dari arah depan itu nyangkut nggak ya, karena nukik banget seperti itu jalan yang tadi itu. Nah ini juga jalannya bergelombang ya, garinjul. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan, kemungkinan tanah jalan ini masih bergerak ya. Jadi garinjul seperti itu jalannya. Dan jalannya juga masih banyak berpasir ya. Jadi kalau bagi pengendara motor sih harus lebih hati-hati ya. Ini kita turun lagi. Kalau lihat ke depan view-nya bagus, cuma ya sayang aja sih jalannya. Coba kalau jalannya bagus ya. Kayaknya ini nukik banget nih jalannya nih. Udah gitu bolong-bolong dan banyak pasir lagi. Jadi kalau motor sih ngeri-ngeri sedap tuh, terus ngeri ngegurusur gitu. Pagi kalau yang bannya gundul ya. View di kanan kita sawah yang lagi menguning, bener-bener indah sih sebenarnya, indah banget nih. Ya mudah-mudahan kedepannya jalan ini bisa diperbaiki ya sama pemerintah setempat. Ini ada pertigaan, nggak tahu nih yang kalau yang ke kiri itu kemana ya. Kita mah lurus yang ngikutin marka ya. Ya balik lagi ke yang tadi ya, mudah-mudahan jalan ini segera diperbaiki ya sama pemerintah setempat. Jadi di samping kita bisa menikmati pemandangan yang bagus, juga jalannya juga mulus kan, lebih enak gitu ya. Kita masuk ke wilayah apa nih, udah hutan-hutan kali ya. Dan jalannya masih berkelok-kelok, nanjak turun. Nah ini mah masih mending, jalannya udah bisa dibilang bagus kalau ini sih. Kita masuk wilayah hutan ya, jadi ini di kiri kanan kita masih banyak pohon awi juga tuh, rungkun awinya. Jadi kalau jalan ke sini tuh tidak direkomendasikan untuk jalan malam hari ke sini ya, karena emang nggak ada lampu penerangan sepanjang jalan ini, pasti gelap kalau malam. Tapi ya kalau pagi, kalau siang gini sih ya enak, bener-bener enak jalan ke sini tuh. View-nya enak, udaranya juga seger. Ini kita masuk pemukiman penduduk lagi ya, cuma nggak tahu ini masuk ke wilayah mana ya. Cuma kalau dilihat dari bentuk bangunan di sini semuanya hampir di pinggir gawir ya. Ya karena emang
kontur tanah di Ciamis itu mungkin seperti ini ya, bergawir-gawir gitu. Gawir tuh apa sih? Gawir itu apa ya? Jurang. Kalau bahasa Belandana jurang mungkin ya. Ini kayak di sebelah sebelah kanan kita juga itu kan ke kayak ke bawah gitu, kayak ke jurang. Kalau di sini ternyata banyak ini ya, banyak panglong kayu ya. Tadi udah berapa tempat tuh kita temuin panglong kayu tuh. Nah ini jalannya tetap masih berkelok-kelok, naik turun dengan view-nya yang bagus. Ini kita masuk ke hutan lagi kali ya. Bukan hutan sih sebenarnya ya, karena emang banyak pohon di pinggir jalan yang tinggi-tinggi ya. Ini juga ada rumah di sini. Jadi ini jalannya benar-benar meliuk-liuk ya, berkelok-kelok dan nanjak turun. Di sebelah kanan kayaknya bekas tempat wisata sih kayaknya itu kan, jadi ada bekas-bekasnya ya. Nah itu kan jalannya kan meliuk-liuk, benar-benar meliuk-liuk. Ya itu kan jalannya ini kalau mulus banget nih, alhamdulillah sih di sini udah mulai bagus jalannya, agak bagus gitu, agak bagus. Nah ini kalau mulus banget mungkin nggak kalah nih, kayak tuh kan nggak kalah dengan Ciwidey kali ini, meliuk-liuk ya, cuma ya jalannya sayang masih agak bolong-bolong juga. Nah ini yang tadi disampaikan, di sini banyak panglong kayu ya. Masuk wilayah Cilimus ya. Kampung Cilimus, Desa Indragiri, Kabupaten Ciamis. Ini kita masuk turunan lagi ya. Ini turunannya benar-benar turun dan berbelok ya. Jadi ya harus hati-hati kalau bagi pengendara, terutama motor ya, karena di pinggir kita itu nggak ada pembatasnya, itu langsung ke jurang ya. Ini
banget nih belokannya, dan belok banget gitu. Nih seperti ini kan nukik banget nih, tapi di depan kita itu nggak ada penghalang. Itu kalau rem blong tuh bisa langsung bablas tuh, langsung ke jurang ya. Jadi ya mungkin sekedar saran lah, itu dikasih pengaman kali ya kalau pas belokan di situ ya. Karena emang ini jalannya benar-benar turun banget nih, jadi kita benar-benar mengandalkan rem nih kalau kesini gitu. Ini di depan sebelah kanan ada Tugu yang Cirikip itu ya, Tugu Siliwangi. Kita coba lihat ya, kita mampir dulu sebentar, lihat seperti apa Tugu Siliwangi ini ya. Jadi Tugu ini itu adalah tugu peringatan atas penyelamatan Panji Siliwangi tempo dulu ya. Dibikinikan monumen di sini ya, di daerah Cirikip ini. Nah, inilah monumen Panji Siliwangi ya. Jadi monumen ini sebenarnya sangat berarti bagi perjuangan pasukan Siliwangi kala itu ya. Jadi waktu tahun 1949 itu pasukan Siliwangi yang ada di Yogyakarta itu diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk kembali ke Jawa Barat ya. Ya, ini dilakukan sebagai akibat dari perjanjian Renville, di mana Belanda saat itu karena melanggar perjanjian Linggarjati ya. Cuma karena situasi politik yang tidak kondusif saat itu membuat pasukan Siliwangi dihadapkan pada banyak resiko ya, termasuk serangan dari DITI Belanda dan Antralina. Maka untuk menjaga situasi tersebut saat itu Letnan 1 Mung Parahadi Mulyo yang bertanggung jawab atas menjaga Panji Siliwangi menitipkannya kepada Lurah Dusun Cirikip, yaitu Bapak Sunahwi. Karena khawatir Panji ini akan ditemukan oleh pasukan Belanda maupun DITI, maka Bapak Sunahwi memutuskan untuk menyembunyikan Panji itu di dalam bumbung tempat menyedap nira, lalu disimpan di atas pohon kelapa setinggi 10 meter. Karena jasanya yang berharga, maka pada tahun 1975 Kodam Siliwangi membangun monumen Panji Siliwangi ini di Dusun Cirikip, Desa Cinyasak, Kabupaten Ciamis. Cuma ya sayang monumen ini sekarang kurang terawat ya. Seperti tadi tuh dilihat banyak tumpukan kayu yang nggak benar. Nah, kalau ini adalah relief terkait dengan perjuangan pasukan Siliwangi zaman dulu ya. Nah, ini patung prajurit dengan macan, karena macan identik dengan pasukan Siliwangi. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, karena tujuan akhir kita mau memvideokan sampai dengan Panawangan ya. Ini kita turun, jalannya menurun. Jadi dari tadi itu mungkin tadi pas masuk desa Cirikip itu kita jalannya turun terus ya. Ini jalannya benar-benar turun terus dan berbelok ya, tapi untungnya jalannya masih bagus ya. Ya, tapi walaupun jalannya bagus, kita tetap harus ekstra hati-hati ya ketika melintas di jalur ini. Jadi bagi kalian yang mau melewati jalur ini, pastikan kendaraannya sehat ya, terutama remnya. Karena dari tadi tuh kita benar-benar mudun terus tuh. Mau nggak mau kan harus main di rem ya. Jadi hati-hati aja kalau lewat sini. Nah, ini kita udah sampai di pertigaan. Jadi kalau yang ke kanan itu ke arah Ciamis ya, ke arah Ciamis, ke Kawali, Ciamis, terus ke bisa sana Pangandaran, Banjar dan lain-lain. Nah, kalau yang ke kiri ini yang ke arah Cikijing ya, karena kita tujuannya mau pulang ke Kuningan, jadi kita arah ke kiri yang ke Cikijing ya.
Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita dari Sukamantri ke Panjalu via Cirikip ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.